猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion bertarung melawan Taisu 3. Di sisi lain, sang ratu masih selalu memperhatikan Xiaoyan yang masih terus bertarung. Namun, ketika Jushi melihat Xiaoyan yang mengeluarkan lautan bintangnya, dia sangat terpukau dengan hal itu. Dan scene pun berganti. Perasaan itu sebenarnya sudah ada sejak pertama kali Jushi bertemu Xiaoyan. Tetapi itu tidak sekuat sekarang. Saat ini puluhan miliar energi dewa itu hanyalah bakat. Dan bakat tersebut hanya bisa dipenuhi jika mereka benar-benar menembus ranah keabadian. Pasukan yang dunia Taisu miliki sangatlah kuat. Dan kekuatan keabadian yang melimpah dari mereka bahkan sebanding dengan langkah ke-7. Ucap Jushi. Mereka mempunyai kekuatan keabadian yang begitu agung. Bahkan dengan tubuh abadi sekalipun akan sulit untuk melawannya. Sulit dipercaya kamu mampu bertarung sampai sejauh ini. Jika itu adalah diriku, aku sudah lama mati jika aku tidak menggunakan tubuh avatarku. Ucap Jushi yang diam-diam malah menghela napas berat. Dan setelah membuat analisis rasional, dia akhirnya mendapatkan kesimpulan ketika melihat tabrakan antara keduanya. Kini, Jushi sudah menilai kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Jadi, dia berpikir bahwa Xion tidak bisa menjadi lawannya apapun yang terjadi. Dampaknya Xion pasti akan dikalahkan. Tetapi, Jushi tahu bahwa Xion jelas tidak sederhana seperti kelihatannya. Dan metode yang terus dia tunjukkan mampu membuatnya terkejut berkali-kali. Tentu saja, setiap kali Xion menggunakan keterampilan bertarungnya, Jushi berpikir itu harus menjadi salah satu kartu terkuatnya. Namun sepertinya, Xion selalu memiliki latar belakang yang lebih kuat. Jushi pun mengapelkan tinjunya ketika menyadari bahwa metode ampuh yang tampaknya biasa itu ternyata tidak bisa disebut kartu terkuat. Muncul rasa krisis kematian telah menghantuinya, dan hal ini membuatnya merasa seperti duduk di atas tumpukan jarum. Itu karena Jushi masih tidak tahu hubungan seperti apa yang ada di antara dia dan Xiaoyan. Tapi tampaknya sosok sang ratu seharusnya mengetahui ini dengan sangat jelas. Xiaoyan juga mengetahui bahwa hanya dia sendiri yang disimpan dalam kegelapan. Namun apapun yang terjadi di antara mereka harus menunggu sampai perang ini berakhir. Lagi pula, masih belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pada saat ini, terlihat bahwa tanda Dewa Iblis Shijun berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan. Dan tiba-tiba, aura yang kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan secara eksplosif. Ketika merasakan aura ini, wajah Jushi yang akhirnya tenang pun tiba-tiba menjadi kaku. Dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Meskipun aura ini tidak ada hubungannya dengan dia, Jushi bisa merasakan perasaan yang akrab ini. Tentu saja, itu karena ini adalah tubuh avatar miliknya. Avatar Yonghe yang direnggut oleh Xiaoyan. Tidak hanya itu, yang benar-benar mengejutkan Jushi bukanlah tubuh avatar Yonghe. Tinjunya kini terkepal erat dan dia berbicara dengan suara serak karena tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menggabungkan tubuh avatar. Gumam Jushi yang benar-benar terkejut. Sekarang, Jushi sudah mulai meragukan kehidupan. Kekuatan Xiaoyan seharusnya hanya di ranah dewa pertempuran yang tidak pernah menembus kaisar keabadian. Bahkan jika dia adalah dewa pertempuran bintang 9, bahkan jika dia memiliki puluhan miliar energi dewa, tapi bagaimanapun juga itu masih dewa pertempuran. Hal yang paling tidak dapat diterima oleh Jushi adalah bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dewa pertempuran.
tetapi dia dapat bertarung melawan seseorang yang sebanding dengan langkah ketujuh dari Kaisar Keabadian. Dengan kekuatan tempur semacam ini, setelah menembus Kaisar Keabadian, itu akan menjadi sangat kuat, sehingga itu tidak terbayangkan. Dia bukan menembus Kaisar Keabadian. Bahkan, jika dia memiliki titik pengubah tubuh, itu juga merupakan beban yang sangat besar bagi seorang dewa pertempuran. Begitu tubuhnya tidak bisa menahan, tubuh avatarnya kemungkinan besar akan lahir dengan kebijaksanaan spiritualnya sendiri yang akan memakan kembali pemiliknya dan menggantikannya, gumam Jushi di dalam hatinya. Tapi, jelas dia memiliki dukungan dari sang ratu. Jadi, mengapa dia harus mengarahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran seperti itu? Jika terjadi kesalahan, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya, gumam Jushi kembali. Kini, Jushi terus memikirkannya, tetapi yang lebih mengganggunya adalah setelah Xiaoyan merebut tubuh Yonghe, bagaimana dia akan menyisihkan tubuh avatar lainnya. Tetapi, jika Xiaoyan tidak menggunakan metode untuk membatasinya, dan jika dia akan mendapatkan serangan balik, Xiaoyan mungkin sudah mendapatkan serangan balik sejak lama. Dia pasti menggunakan beberapa metode untuk menyegelnya, tapi dia hanyalah dewa pertempuran. Tanpa kekuatan keabadian yang kuat dan teknik penyegelan rahasia yang kuat, melakukannya dengan mudah adalah hal yang sangat mustahil, gumam Jushi. Tentang siapa sosok Xiaoyan ini, sebelum Jushi menyadarinya, butir-butir keringat halus sudah muncul di dahinya, dan keterkejutan di hatinya membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Segera setelah Xiaoyan meraung, penguasa barat di tangannya memancarkan aura panas terik ketika menghadapi serangan kuat Taisu 3. Dalam situasi ini, Xiaoyan tidak mundur, dan memang dia juga tidak bisa mundur. Xiaoyan bahkan tidak memilih untuk meminta bantuan sang ratu atau para senior dari Labu Dewa Bermata 9. Sekarang, pertempuran ini sudah dimulai. Xiaoyan tidak berniat mundur mulai dari sekarang. Ia akan terus bergerak maju, dan dia akan terus membunuh para dewa Taisu yang dia temui. Pada saat penguasa baratnya diayunkan, muncul lautan api yang luas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan lautan api yang mendidih ini sepertinya menyatu dengan kekuatan keabadian serta ada kehancuran yang terkandung di dalamnya. Entah, sudah beberapa kali kekuatan penghancur ini menjadi lebih kuat. Yang lebih aneh dari lautan api ini adalah bahwa meskipun warnanya saling terkait, sama-sama dapat dilihat bahwa ada 3 warna yang saling menyatu dan diolah di dalamnya. Itu ternyata berasal dari inti api di dalam tubuh Xiaoyan. Sekarang, inti api itu kembali menganugerahi Xiaoyan dengan kemampuan. Tetapi, sejauh mana kemampuan inti api ini harus dimainkan? Tentu saja, itu juga tergantung pada apakah kekuatan penggunanya sendiri cukup kuat. Meskipun Xiaoyan merasa bahwa inti api ini sangat kuatnya, seperti sebelumnya, ia belum pernah merasakan hal yang seperti ini. Inti api yang dirasapi dengan kekuatan keabadian ini mengandung kekuatan penghancur yang jauh lebih kuat. Selain api 3 warna yang terjalin di dalam lautan api, yang lebih mengerikan lagi adalah adanya guntur hitam yang berkelap-kelip di dalamnya. Guntur dan api adalah kekuatan yang paling ganas, dan siapapun tidak akan menduganya bahwa kedua kekuatan itu dapat berintegrasi secara bersamaan. Pada saat ini, 2 pedang energi milik Taisu 3 pun dengan gila-gilaan bertabrak dengan lautan api Xiaoyan yang penuh dengan kekuatan penghancur. Suara yang menyelakitkan telinga pun meledak di seluruh kehampaan ini. Tapi, dengan serangan Xiaoyan yang sekarang, Taisu 3 masih tidak menahannya. Jelas, itu juga kartu terkuatnya. Dia memang ingin menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan Xiaoyan sepenuhnya. Akan tetapi, ketika melihat gelombang api yang bertabrakan dengan energi pedangnya, tubuhnya yang halus tiba-tiba menjadi tegang, dan dia menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Itu karena Taisu 3 tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Ini jelas bukan berasal dari kekuatan tubuh fisik, dan sepertinya serangan itu mengandung kekuatan keabadian yang sangat agung. Jika bukan seperti ini, Xiaoyan tidak mungkin bisa bertarung melawannya sampai titik ini. Tapi saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan juga membeku di tempat. Tanda Dewa Iblis di tengah alisnya terus berkedap-kedip dan seluruh tubuhnya tampak sedikit tidak pada tempatnya. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya, dan pada detik berikutnya, ada seringai mengerikan dari mulutnya. Bahkan, suaranya menjadi lebih keras dan liar.
Setelah itu, dia kembali mengangkat kepalanya, dan dari sela-sela jarinya, siapapun dapat melihat bahwa matanya telah berubah dari yang awalnya tenang menjadi gila, dan api menari-nari di matanya. Seketika, dengan gerakan tubuhnya ini, Xion benar-benar tenggelam langsung ke dalam lautan api. Hanya suara ledakan konstan yang terdengar, dan di dalam lautan api itu terlihat sosok Xion yang melambaikan penguasa baratnya dengan gila-gilaan, yang masing-masing memicu gelombang api guntur. Segera, gelombang energi yang mengerikan pun menyebar darinya. Ini adalah perasaan tertindas, dan bahkan Taisu Tiga pun ikut merasakan. Pada saat ini, senyum gila muncul di wajah Xiaoyan, tidak terbatas pada ekspresinya. Tetapi, sosoknya yang muncul tiba-tiba, sekarang penguasa barat yang diayunkan itu tampaknya dihempaskan dengan liar, tanpa berpikir ataupun mencari tujuan. Akan tetapi, meskipun Xiaoyan memotong dan menebas secara acak, serangan itu mengandung kekuatan keabadian yang kuat. Di bawah serangan gila Xiaoyan, dua pedang energi yang luar biasa milik Taisu Tiga pun akhirnya runtuh. Tunggu dulu, ini adalah kekuatan keabadian. Ini tidak mungkin. Apakah dia seorang kaisar keabadian? Ucap Taisu Tiga sambil menatap Xiaoyan yang menghancurkan pedang energinya. Kini, aliran kekuatan keabadian yang stabil mengembun mengelilingi seluruh tubuh Taisu Tiga, dan dia masih mengenakan armor dewa palsu, sehingga sekilas dapat dilihat bahwa kekuatan keabadian pada tubuh Xiaoyan bukan berasal dari armor dewa palsunya, tetapi dari tubuhnya sendiri. Ketika Taisu Tiga memandang Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba meledak, dia merasa tidak bisa dipercaya. Lagi pula, Xiaoyan sepertinya tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dari penampilan yang ditunjukkan Xiaoyan hingga saat ini, yang Xiaoyan tampilkan hanyalah tubuh fisik yang kuat. Tapi sekarang, sepertinya kekuatan seperti itu meletus dari tubuh Xiaoyan. Aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu dalam, gumam Taisu Tiga. Pada saat ini, ketika Taisu Tiga sedang berpikir, setelah Xiaoyan mengalahkan energi pedangnya, dia langsung melesat sambil melambaikan penguasa baratnya ke arah Taisu Tiga. Hanya ada nyala api yang berkobar, kekuatan keabadian yang agung juga melekat seluruh tubuhnya. Dan begitu pikirnya bergerak, Xiaoyan langsung menuangkan kekuatan keabadian itu ke penguasa baratnya. Dan kini, dia siap untuk menebas kepala Taisu Tiga. Di sisi lain, Dewa Taisu Tiga itu juga tidak berani lalai, karena dia memang merasakan tekanan dari serangan Xiaoyan. Dan sekarang, dia mengerti mengapa Xiaoyan selalu dalam posisi terdepan dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Bukannya ada sang ratu yang mendukungnya, tetapi Xiaoyan memang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melawan si Taisu Tiga. Jadi, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Mampu menanggung pertarungan ini sampai sekarang, kamu benar-benar membuatku terkejut. Tapi aku sudah tahu bahwa kamu memiliki kartu andalan, dan jika hanya ini, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk melawanku terlalu lama. Ucap Taisu Tiga yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Suara tegas Taisu Tiga pun keluar, yang kemudian setelah dia selesai berbicara dari kehampaan, di belakangnya muncullah seberkas cahaya yang meraung ke arahnya. Teknik terlarang, pedang penghancur kekosongan, ucap Taisu Tiga. Segera setelah itu, sebuah sinar cahaya melintas di depan Taisu Tiga, dan perlahan cahaya itu mengeras menjadi sebuah pedang panjang yang berwarna emas dan dengan lebar kurang lebih dari 3 jari. Kemudian, setelah pedang emas itu muncul, dari tubuhnya yang dilapisi armor dewa palsu, keluarlah energi emas yang dengan cepat energi itu menyelimuti pedang emas di tangannya. Bahkan, jika kamu adalah kaisar keabadian, di depan pedang penghancur kekosongan, tidak peduli berapa banyak langkah yang sudah kamu capai, aku akan membunuhmu hari ini, ucap Taisu Tiga sambil mengerahkan pedangnya pada Xiaoyan yang sedang melesat. Suara datangnya pun terdengar di medan perang. Menghadapi penguasa barat Xiaoyan, Taisu Tiga yang memegang pedang emas di tangannya, dia menebaskannya ke arah Xiaoyan, hingga menyebabkan energi pedang melesat ke arah depan. Kekuatan yang kuat dan tak tertandingi dari keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan keabadian yang agung meledak seperti sebuah kilatan, dan suara gemuruh terus bergema dalam tabrakan antara keduanya. Di bawah kekuatan penghancur yang mengamuk di antara keduanya, serangan Xiaoyan dan Taisu Tiga tampak seimbang, yang mana mereka terpental setelah tabrakan itu. Tetapi pada saat berikutnya, sosok mereka kembali bertabrakan seperti sebuah meteor.
Dan akibat pertarungan sengit ini, ada getaran spesial yang mengakibatkan kekosongan menjadi terdistorsi, seolah-olah ruangan ini akan runtuh tidak lama lagi. Kemudian, setelah kedua belah pihak bertabrakan puluhan kali berturut-turut, gerakan serangan Taisu 3 menjadi lebih agresif, dan dia menjadi tidak banyak berbicara seperti sebelumnya. Jelas, serangan barusan membuatnya harus bertarung dengan serius. Pedang ini terbuat dari emas yang bergetar dan menyatu dengan banyak bahan langka. Umumnya, pedang ini dapat menghancurkan beberapa pedang dengan satu tebasan Taisu 3. Terlihat bahwa Taisu 3 masih penuh dengan kepercayaan diri. Lalu ketika melihat penguasa barat di tangan Xiaoyan, itu tidak lebih hanya songkok balok besar biasa, yang mana itu tidak akan bisa menahan pemboman dari pedangnya, yang bernama pedang penghancur kekosongan itu. Pada saat ini, Taisu 3 menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan pedang penghancur kekosongan. Tampaknya, yang dia ingin lakukan sekarang adalah menghancurkan senjata Xiaoyan untuk menurunkan kekuatan tempurnya. Pedang ini memotong besi seperti lumpur. Jadi, aku akan menghancurkan senjatamu yang hanya sepotong besi busuk tanpa kandungan benda langka, ucap Taisu 3 yang terus membancot selama pertarungan. Taisu 3 ini berkata dengan marah, dan tak lama setelah itu ada energi pedang meraung di tangannya. Energi pedang ini kemudian mengembun dan membentuk 12 rasi bintang di sekitar pedangnya. Pada saat berikutnya, ketika Taisu 3 mengayunkan pedang penghancur kekosongan secara terus-menerus, ada semakin banyak energi pedang yang terbentuk di sekitar bidang pedang emasnya. Lalu, setelah energi pedang itu terbentuk dengan sempurna, mereka pun menyapu ke arah medan perang. Semua energi pedang ini mengandung kekuatan yang mengesankan. Akan tetapi, Xion tidak mencoba menghindarinya sama sekali, dan bahkan tidak membuat gerakan untuk menahan serangan itu. Tampaknya, dia meremehkan serangan dari wanita itu. Pada saat ini, Xion membiarkan pedang energi itu untuk membombardir tubuhnya. Dalam hal ini, dengan armor dewa palsu yang digabungkan dengan tubuh abadi dewa asli, jelas pertahanan itu tidak akan bisa menahan energi pedang sepenuhnya, di mana serangan ini menyebabkan luka yang cukup berbahaya pada tubuh Xiaoyan. Adegan ini memang terlihat nekat dan berisiko tinggi, akan tetapi itu juga menyebabkan banyak pengaruh pada tubuh fisik Xiaoyan, yang mana semakin banyak energi pedang yang menghantam tubuhnya, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kekuatan fisik. Sementara itu, ketika Xiaoyan dan Taisu 3 bertarung dengan sengit, sang malaikat kematian di samping masih ditutupi oleh rantai besi merah yang tak terhitung jumlahnya. Rantai itu benar-benar menjerat tubuhnya dengan kuat. Dan yang paling menyebalkan adalah bahwa rantai besi itu terhubung dengan Dewa Taisu. Ketika dia terjerat oleh rantai besi, sosok si malaikat kematian sedikit membeku. Akan tetapi, itu hanyalah stagnasi yang sesaat. Rantai besi merah itu hanya menghalangi waktu napas si pria tinggi itu. Dan ketika telapak kakinya terus melangkah keluar, rantai besi merah yang menjeratnya pun pecah satu demi satu. Si malaikat kematian tidak peduli dengan rantai merah yang menjeratnya. Dia terus melambaikan tombak perunggu untuk membunuh orang Taisu di medan perang. Adegan yang mengejutkan ini segera membuat semua orang Taisu takut pada sosok tinggi itu. Kemanapun pria tinggi itu lewat, semua orang Taisu segera meninggalkan pertempuran dan melarikan diri ke kejauhan. Di mana saja malaikat kematian lewat, semua orang Taisu seperti burung yang ketakutan, di mana mereka dikejar oleh sosok perunggu, tetapi tampaknya melarikan diri bukanlah pilihan yang tepat untuk mereka. Karena selama si malaikat kematian berbicara, tubuh mereka pun tidak bisa digerakkan. Dalam adegan ini, begitu orang-orang Taisu ditatap langsung oleh si malaikat kematian, mereka langsung membeku. Dan sepertinya mereka tidak akan mendapatkan kemungkinan untuk mengalahkan sosok tinggi itu. 324, ucap si malaikat kematian. Pada saat ini, tombak perunggu di tangannya sudah berlumuran dengan darah kering. Tombak itu mengeluarkan asap berwarna hitam, dan setiap kali dia menggunakannya untuk menghantam seseorang, dia akan membunuh orang itu. Kali ini, sosoknya bagaikan malaikat kematian yang sebenarnya. Sial, siapakah sebenarnya orang itu? Bahkan, rantai penyegel Dewa Taisu tidak bisa menjebaknya. Baiklah, karena satu Dewa Taisu tidak bisa menjebaknya, maka aku akan menggunakan 10 Dewa Taisu, ucap Taisu 2 sambil menyaksikan malaikat kematian.
Taisu II menyaksikan malaikat kematian yang terus membunuh orang-orang Taisu di medan perang. Ia seperti jagal yang menyembelih seekor domba. Dan ketika melihat Taisu II yang berdiri di antara pasukan Taisu, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat suram. Dan yang paling penting adalah ia berpikir bahwa Taisu III seharusnya bisa langsung menghancurkan dan mengalahkan Xiaoyan dengan cepat. Namun kenyataannya, Xiaoyan malah membuat Taisu III bertarung dengan serius. Tapi untungnya, untuk aspek yang lain, seperti dari segi jumlah pasukan yang masih bertahan hingga sejauh ini, dunia Taisu masih memiliki keunggulan yang absolut seiring berjalannya waktu. Keunggulan pejuang Taisu ini di medan perang menjadi semakin jelas karena mereka memiliki Dewa Taisu sebagai pendukung mereka, sehingga mereka terus-menerus mengisi kembali kekuatan keabadian yang dikonsumsi di dalam pertempuran. Hal ini membuat pasukan api Sang Ratu secara bertahap menjadi semakin lemah. Sulit untuk membunuh mereka yang menggunakan armor dewa palsu. Dan jelas bahwa pertempuran yang berlarut-larut sangat tidak menguntungkan bagi pasukan Sang Ratu. Namun, ada kabar baiknya di sini, yaitu sejak dimulainya perperangan, masih ada tokoh yang datang dari jauh dan bergabung ke dalam medan perang. Karenanya, tentara api Sang Ratu juga secara tidak sadar bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Komandan Taisu II, saya pikir kita tidak harus menghadapi perperangan ini. Diperkirakan, perang ini menghabiskan banyak sumber daya. Selain itu, masih ada Sang Ratu yang harus disingkirkan. Saya pikir pertempuran ini akan merugikan pihak Taisu. Tanpa tulang punggung kelompok, orang itu hanyalah beberapa anak muda. Dan Sang Ratulah yang menjadi kepercayaan mereka. Jadi, jika kita membunuh kepercayaan itu, kita akan bisa mengalahkan mereka semua. Ucap seseorang dari pasukan Taisu. Saat ini, ada seseorang di belakang Taisu II yang menyuarakan pendapatnya. Dan ketika mendengar pendapat itu, Taisu II tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok Sang Ratu, yang mana setelah itu wajahnya tampak seperti sudah terbangun dari sebuah mimpi. Sementara itu, Sang Ratu masih bersandar dengan tenang di kepala naga emasnya. Dia memiliki sosok yang lembut dan ada ekspresi tenang di wajahnya. Jika kita melihat dari ekspresinya ini, kita bisa tahu bahwa dia sangat yakin bahwa dia akan memenangkan perperangan ini. Melihat ketenangan yang ditunjukkan oleh Sang Ratu ini, Taisu II pun menyipitkan matanya. Ia merasa bahwa ekspresi itu merupakan sebuah penghinaan bagi dunia Taisu. Karena di mata semua orang Taisu, dunia Xuanyin hanyalah sebuah dunia bagian dari dunia Senshi. Dan dunia Senshi adalah dunia yang sedang ditargetkan oleh mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli terasi yang baunya kayak daun mint. Terima kasih yang udah doain Mimin.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。